Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah. Dan marilah kita manfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan ini untuk mengkaji agamanya yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Malam hari ini sudah terlihat di hadapan kita tentang hadis larangan beribadah tanpa dalil. Jadi syariat agama ini bukan asal-asalan, dia harus mempunyai dalil, harus mempunyai hujjah. Jadi bukan penemuan, tapi berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama kita, itulah syariat yang kita jalankan. Dengan demikian, kemurnian dari agama ini terpelihara dan terjaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat hadis yang di hadapan kita. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara garis besar terjemah hadis ini adalah dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak, artinya tidak diterima. Kita bahas dahulu kata per kata dari hadis ini. An ummil mu'minin. Ummil mu'minin, ibu orang-orang yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasul itu ibu bagi orang yang beriman. Ya, jadi ibu bagi orang yang beriman, kita beriman berarti ibu kita adalah bunda atau Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ibu kita adalah Hafsah radhiyallahu anha. Jadi istri-istri Rasul itu merupakan ibu dari orang yang muslim, dan haram hukumnya kalau kita hidup semasa dengan mereka, haram hukumnya ketika Rasul wafat mangkat untuk menikahinya, karena dia ibu kita.
Ya, ibu di sini bukan berarti ada hubungan darah seperti yang umum kita ketahui dalam syariat. Ibu tidak boleh menikahi anaknya, anak tidak boleh menikahi ibunya. Begitu juga sampai ke atas. Ini disebabkan oleh nasab, keturunan. Ya, disebut dengan nasab. Nun sin ba, nasab artinya keturunan. Yang dari rahimnya kita lahir, dan ibu kita lahir dari rahim nenek kita lahir dari ibunya, itu disebut dengan nasab, keturunan. Nah, bukan disebabkan oleh itu, tapi disebabkan oleh derajat kedudukan kemuliaan daripada Ummul Mukminin tadi. Ya, jadi ibunda kita di sini posisinya adalah, kedudukannya adalah sebagai ibu. Jadi tidak patut dan tidak pantas kita ya menikahi atau melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada Ummul Mukminin ini. Apalagi seperti orang-orang yang menghina, mencela ya istri-istri Rasul ini karena tidak sesuai dengan faham mereka. Mencela, setiap berdoa mencela Aisyah radhiyallahu anha, setiap berdoa mencela ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini orang-orang Syiah yang seperti itu dilarang dalam agama karena dia kedudukannya adalah sebagai ibu. Ya, jadi di sini bukan ibu berarti ada nasab keturunan, melainkan kedudukan kemuliaan daripada istri Rasul tersebut. Dari sisi yang lain, dia adalah orang asing, orang luar, artinya bukan keturunan. Kalau ibu kita dari sisi aurat misalnya, ibu kita auratnya itu adalah pusat dengan lutut. Ya, kita laki-laki dengan ibu kita auratnya pusat dengan lutut, itu ibu kandung kita. Tapi kalau ada istri Rasul misalnya, itu tidak boleh dilakukan. Oh, dia kan ibu kita, itu ibu dari nasab keturunan. Itu supaya kita fahami, kita bedakan. Yang dimaksud dengan Ummul Mukminin di sini, ibu-ibu orang yang beriman, kedudukannya, derajatnya yang mulia seperti ibu kita. Ya. Adapun hukum auratnya, hukum memuliakannya itu berbeda dengan ibu kandung kita. Ya, kalau ibu kandung kita auratnya berbeda. Terlihat dada ibu kita tidak masalah kalau kita anak kandungnya. Terlihat betis ibu kita tidak masalah kalau kita anak kandungnya. Ya, ini disebut dengan ibu ya, nasab keturunan. Tapi kalau ummahatul mukminin, ibu-ibu dari istri-istri Rasulullah, auratnya sama dengan orang yang asing, yang bukan mahram kita, yang bukan mahram, jadi bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Jadi bahasa Arabnya supaya kita perbaiki, ya paham kita bahwa yang dimaksud dengan muhrim itu, oh dia bukan muhrim saya. Dalam bahasa sehari-hari kita, oke, kita fahamilah itu benar. Tapi dari sisi bahasa hukum itu salah. Ya, bukan muhrim tapi mahram. Kalau muhrim dalam bahasa Arab adalah orang yang sedang melakukan ihram. Ya, ibadah haji misalnya, ya ibadah umrah misalnya ada ihram. Jadi ihram di sini adalah orang yang muhrim di sini adalah orang yang melakukan ihram. Ya, jadi kalau kita mengerti sekarang, kita rubah, jangan menggunakan muhrim. Orang yang berbicara muhrim, oke, dia mungkin tidak tahu, kita faham maksudnya adalah mahram. Ya, maksudnya mahram. Tapi sudah sangat populer di Indonesia ini disebut dengan muhrim, ya sudah. Tapi kita faham, sebutkanlah mahram. Ya, mahram itu adalah yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, seperti ibu kita, nenek kita, ya, saudara ayah kita, saudara ibu kita, ya, anak kita, saudara kita, itu diharamkan. Ya, jadi sudah jelas di situ dalam Al-Quran siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa ammatukum wa khalatukum sampai akhir ayat ya menjelaskan tentang yang diharamkannya untuk dinikahi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di sini disebutkan an ummil mukminin. Jadi dari ibu orang-orang mukmin, maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena dia masih muda ketika dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu riwayat masih 6 tahun, menurut yang lain sudah 9 tahun, 12 tahun bersama Rasul. Ada yang mengatakan 6 tahun kemudian 9 tahun baru bersama Rasul. Nah, ini perlu kita luruskan dahulu ya tentang sejarah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada saat sekarang ini itu banyak orang-orang yang berfaham liberal bahwa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pedofilia, menyukai anak-anak. Nauzubillah ya. Ini perkataan yang salah dan keliru bagi orang yang tidak memahami sejarah atau tarikh riwayat kehidupan manusia di muka bumi ini. Kenapa kita katakan demikian? Karena dia menghukum kejadian yang lalu, ya, kejadian yang lalu dengan hukum sekarang. Kan nggak betul. Hukum sekarang untuk sekarang, hukum yang lalu untuk yang lalu. Buka dalam sejarah, apakah ada musuh-musuh Rasul di zaman dulu itu yang mengomentari bahwa kenapa Anda menikahi anak teman sendiri yang masih kecil? Nggak ada. Ya, tidak ada. Karena memang pada masa waktu itu hal yang normal. Normal, orang begitu menikah, ketika haid menikah itu biasa. Tidak ada hal yang muskilah, tidak ada problem yang besar di sana. Biasa, adat istiadat di sana itu begitulah keadaannya. Sehingga baik musuh Rasul yang membenci Rasulullah tidak ada komentar ketika dia menikahi Aisyah, tidak ada komentar atau menjelekkan, mencela tentang Aisyah, menikahi Aisyah, tidak ada. Yang dicela itu tentang wahyu, ya, tentang akhlak Rasul, ya. Ini yang mereka bongkar, mereka cari-cari kejelekan Rasul. Tapi mengenai pernikahan Rasul dengan Aisyah, tidak ada satu riwayat pun orang yang mencelanya. Diam saja. Itu bukan satu aib, itu bukan satu kezaliman, itu bukan satu cacat. Karena biasa di waktu itu. Jadi hukum yang lalu itu tidak ada masalah. Hukum sekarang diatur. Ya, mungkin kita lambat dewasanya sehingga usia pernikahan itu harus 21 tahun misalnya. Ya. Nah, ini diatur supaya orang yang menikah itu benar-benar sudah dewasa sehingga tidak menzalimi pasangannya, laki-laki ataupun perempuan sama. Nah, itu peraturan sekarang. Jangan ditarik peraturan manusia sekarang ini di abad ke-21 ini digunakan untuk zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ulang kembali, rewind kembali ya, bagaimana kondisi kita dulu bangsa Indonesia ini di zaman Jepang misalnya. Ya, saya masih ingat cerita ibu saya ya, bahwa di zaman Jepang itu anak gadis jangan nampak, jangan kelihatan karena dia akan diambil Jepang. Ya, jadi budak nafsu mereka. Jadi disembunyikan. Nah, kalau sudah mulai dewasa, kalau bisa dinikahkan, nikahkan. Segera dinikahkan. Jadi biasa waktu zaman Jepang itu, orang 14 tahun, 13 tahun dia dewasa, haid, langsung dinikahkan. Nggak ada masalah. Tidak ada orang yang berkomentar. Komentar itu kan sekarang, setelah orang mengatur umur pernikahan, barulah muncul hal-hal yang demikian. Ya, ini kan teori barat dibawa ke Indonesia, sehingga orang Indonesia mulai berkomentar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyukai, atau istilah apanya, pedofilia, menyukai anak-anak. Nauzubillah. Jadi ini kita istighfar kita, ya, memohon keampunan, jangan sampai terbetik pemikiran kita seperti itu,
karena masalah ini sudah berlalu dan tidak ada orang yang mengomentarinya. Nah, jadi ini Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ibu dari Abdillah. Menurut riwayat, Aisyah tidak punya anak. Ya, jadi dari mana dapat Ummi Abdillah? Biasa orang Arab itu ya memberikan gelar kepada seseorang, tujuannya adalah untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan. Jadi kalau misalnya saya sudah dewasa belum menikah, orang tidak berani atau tidak pantas memanggil nama saya, tapi orang akan memanggil di negara Arab ya sampai sekarang dia akan memanggil Abu Fulan, misalnya Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Bashir, ya, seperti itu. Tujuannya untuk memuliakan kita. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan kunyah, ya, kunyah. Jadi orang-orang yang disebut seperti ini itu untuk memberikan gelar. Ini salah satu alasan dia tidak punya anak, kenapa disebut Ummi Abdillah. Nah, ada juga alasan yang lain mengatakan bahwa pernah dia hamil tapi keguguran. Kalau menurut riwayat seperti itu ada, ya, tapi tidaklah tegak dalil-dalilnya. Maka lebih cenderung ulama-ulama mengatakan bahwa Aisyah tidak melahirkan siapapun, ya, jadi dia tidak pernah melahirkan siapa-siapa. Nah, jadi di sini kenapa disebut dengan Ummi Abdillah, itu hanya untuk menyatakan bahwa kemuliaan, ya, dia maksudnya ibu dari hamba Allah Abdullah, ya. Ini namanya Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Jadi istri Rasul, ya, dari kalangan Quraisy. Dari kalangan Quraisy itu ada 6 orang, ya, ada enam orang. Khadijah ini orang Quraisy, ya, kemudian Saudah, ya, Khadijah itu Quraisy, ya, Quraisyah, ya, kemudian Saudah bintu Zam'ah, Khadijah bintu Khuwailid, Saudah bintu Zam'ah ini Quraisy. Aisyah bintu Abi Bakrin Quraisy, Hafsah binti Umar ini juga Quraisy, Zainab binti Huzaimah ini juga Quraisy atau Ummu Salamah, ya. Ini 6 orang dari Arab Quraisy, kelompok dari Arab Quraisy. Jadi orang-orang yang mulia ini merupakan istri Rasul. Yang lainnya itu dinikahi karena dakwah, ya, menaklukkan satu negeri, suaminya meninggal, maka diambil Rasulullah sebagai istri untuk kepala suku misalnya, ya, untuk politik, di samping itu untuk berdakwah, ya, supaya dimuliakan istri daripada orang yang pernah ditaklukkan misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man, siapa saja. Ya, jadi di sini man itu bentuknya umum. Kalau kita mempelajari usul fiqh, ya, usul fiqh ini kualifikasi hukum Islam. Jadi usul fiqh mengatakan man itu tufidul umum, bentuknya untuk umum semua, ya, jadi untuk umum. Di sini disebutkan hadatsa ansha'a wa ikhtara'a, ansha'a wa ikhtara'a, akar katanya dari hadatsa, baru. Ahdatsa artinya yang melakukan pembaruan, ya. Ahdatsa yang memberikan atau melakukan yang baru, hal yang baru. Man ahdatsa fi amrina hadza, ya, jadi disebutkan di sini fi amrina hadza fi dinina. Jadi di sini maksudnya fi amrina fi dinina, agama, dalam urusan agama. Jadi memang di sini disebutkan maksud daripada ahdatsa di sini adalah urusan-urusan dalam syariat agama, dari sisi akidah misalnya, dari sisi syariat misalnya, ya. Ini
yang dikatakan fi amrina yaitu fi dinina, agama, dalam urusan keagamaan. Ma laysa minhu minad din, ya, bi alla yashhada lahu syai'un min adillah. Dia menyebutkan atau mengatakan, menyatakan dan mengatakan sesuatu, ya, tanpa ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil. Kalau tidak ada berdalil daripada Al-Quran, tidak ada berdalil daripada Al-Hadis, maka urusan agama itu ditolak, tidak bisa diterima. Nah, ini jadi di sini asy-syar'u wa qawaiduhul ammah, dan kaidah-kaidah umum daripada agama ini. Ya, kaidah-kaidah umum dari agama itu harus difahami. Jadi kalau dia tidak ada dalam kaidah umum, yang juga tidak ada di dalam syariat, maka tidak bisa untuk dikerjakan. Jadi kembali kepada hadis tadi, man ahdatha, siapa yang melakukan hal-hal yang baru, ya, fi amrina, fi dinina, dalam agama ini, ma laysa minhu, ya, tidak ada dicontohkan dan diperbuat, dilakukan Rasul, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Dia tidak bisa dikerjakan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dengan redaksi seperti ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan. Ada lagi riwayat Imam Muslim, ya, yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari dengan Imam Muslim terkadang dia sama mendapatkan hadis, ditelusuri riwayat ini sampai ke Rasul, mereka sama-sama. Maka dalam istilah hadis disebut muttafaqun alaih. Yang dikatakan muttafaqun alaih adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat, ada mereka meriwayatkan hadis tersebut, dan ini derajat hadis ini sangat kuat. Kalau sudah berdua Bukhari dengan Muslim meriwayatkan hadis dalam posisi mereka sepakat, maka kedudukan hadis ini setelah Al-Quran. Nah, ini hebatnya manusia seperti ini, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau mereka bergabung, sudah ulama sepakat mengatakan perkataan kedua orang ini mesti diterima, ya, mesti diterima. Nah, jadi memang ahli-ahli hadis, pakar-pakar hadis itu meneliti bagaimana, ya, sampainya hadis tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang diragukan di sana, baik dari sisi orang yang menyampaikan atau juga redaksi yang disampaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis yang lebih populer, ya. Ini tidak bertentangan, sehingga, ya, itu diterima oleh semua golongan. Ya, kalau sudah Bukhari dengan Muslim, maka derajatnya setelah Al-Quran, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh kedua orang ini itu diterima oleh seluruh ulama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbeda sedikit di sini redaksinya oleh Imam Muslim, disebutkan man amila amalan. Siapa yang melakukan amalan di dalam beribadah, ya, melakukan amalan di dalam ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di dalam agama ini yang disampaikan Rasul, fahuwa raddun, maka yang dikerjakan itu raddun, ditolak, tidak sah, ya, tidak sah. Nah, coba kita bahas bagaimana kondisinya. Jadi di sini raddun mardudun ghairi maqbul, dia tidak diterima, dia tidak diterima, ghairi maqbul. Nah, di sini disebutkan landasan hukum dalam ibadah. Ittafaqal ulama rahimahumullah anna al-ibadah la tasihha illa iza ijtama'at amrayn. Jadi ibadah itu harus ada dua perkara ini. Ya, kita sholat tadi itu tidak terlepas dari dua perkara ini. Ya, yang pertama al-ikhlas. Kita beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi bukan beribadah kita itu untuk misalnya, ya, oh saya supaya mendapat suara
dari jamaah Thariqul Jannah, maka saya sholat Isya di sana. Ya, tujuan saya sholat itu untuk mengambil ya suara dari jamaah Thariqul Jannah. Ini tidak ikhlas yang seperti itu. Bahkan, ini juga bahkan ada ibadah yang sedikit sekali kekhawatiran di sana. Ya, kekhawatiran di sana. Ada imam masjid dari negeri jiran yang gajinya hampir 100 juta. Ya, negara jiran. Ya, hampir 100 juta. Muadzinnya saja mungkin hampir 75 juta gajinya per bulan. Nah, jadi karena dia ya ini antara imam masjid Indonesia dengan imam masjid negara jiran, ya. Negara jiran kita ini negara kaya minyak, ya kan. Jadi begitulah, dia membanggakan negerinya. Ya boleh-boleh saja, wajar-wajar saja kan. Kalau kami di negeri kami gajinya besar, imam tuh tinggal tenang-tenang saja, tidak ada masalah, problem ekonomi sudah beres. Ya, dapat mobil, ya, disiapkan rumahnya dan sebagainya. Jadi dia selalu seperti itu. Nah, jadi ini kalau menurut mana lebih ikhlas? Ini kan perbandingan lah, ilmu dunia kita. Mana lebih ikhlas ya dengan imam kita yang tidak digaji, tapi dia berdisiplin karena lillahi ta'ala, dengan yang jiran tadi karena takut dipotong gajinya. Kalau satu waktu tidak menjadi imam, dia mungkin bisa dipotong gajinya, kan begitu. Ini yang seperti itu memang sulit karena itu pekerjaan hati. Tapi dari hukum dunianya bisa jadi kan begitu, ya bisa jadi. Jadi setiap sholat itu dia khawatir, kalau saya nanti datang terlambat, kalau saya ini gaji saya bisa dipotong misalnya, peraturannya begitu. Tapi kalau imam yang di Indonesia ini memang dari ikhlas, ya bisa jadi dia datang jalan kaki dari tempat yang jauh, ya tidak ada digaji oleh BKM masjid misalnya. Nah, yang seperti itu keikhlasan yang luar biasa. Nah, jadi ini ibadah harus lillahi ta'ala. Ini kunci daripada ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu wahai hamba-hambaku untuk beribadah kecuali ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, disinilah kesulitan kita terkadang, ya. Keikhlasan itu sulit untuk diwujudkan. Terkadang masuk setan di sana, ya kan? Ini. Jadi masuk setan di sana menunjukkan, biar nampak mertua, bagaimana saya sholat berjamaah sekarang. Nah, yang seperti itu bisa jadi tidak lagi murni lillahi ta'ala, ya. Dan ini menjadi merusakkan agama, ya. Jadi di sini syirkul khafi, yang menjadi syirik yang tersembunyi. Kita menganggap kita ikhlas, padahal di situ sudah ada unsur syirik yang tersembunyi, bukan mutlak lillahi ta'ala. Ini juga harus berhati-hati kita dalam hal ibadah ini. Jadi disebutkan di sini yang pertama, awwaluhuma al-ikhlas. Ya, ini yang pertama. Watsani al-mutaba'ah lirrasul, mengikuti tata cara Rasul. Ya, jadi kita sholat Isya tadi saya sebutkan, kita mengikuti tata cara Rasul. Ya, bahwa sudah habis merah cahaya di sebelah barat, hilang dia, itulah masuk waktu Isya. Ya, sudah gelap, Isya lah masuk. Jadi ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul. Jadi kita tidak sholat maghrib kita misalnya, ketika nampak merah itu sudah maghrib, kita azan dan masuklah waktu sholat maghrib. Disitulah kita berbuka. Ya, ada faham Syiah yang dikatakan dalam ayat puasa itu, ya, ayat puasa itu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Lail di sini memang gelap gulita. Jadi mereka orang Syiah itu puasanya bukan berbuka di waktu maghrib sampai malam. Nah, ini kan tafsirannya begitu mereka. Ya, waktu menjelang Isya sudah gelap baru. Sedangkan kita kan tidak. Dicontohkan Rasul, maghrib itu selesai. Puasa itu sampai maghrib. Ya. Jadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dimulai dari waktu fajar, ya, sampailah malam hari. Di sini maksudnya tenggelam matahari. Dari mana kita tahu? Dicontohkan Rasul. Maka ittiba tadi, mengikut. Begitu juga sholat Isya kita tadi mengikut waktu sholat yang ditunjukkan Rasul. Ya, Rasul menunjukkan waktu sholat seperti itu. Sebelum ada jam, ya, menentukan waktu sholat, ya, belum ada kajian ilmu falak tentang waktu sholat, Rasul menunjukkan begitu. Waktu maghrib itu ketika isfirah, nampaknya kemerah-merahan langit menuju tenggelam di barat, di ufuk barat, itulah maghrib sampai hilang total. Barulah masuk waktu Isya, karena maghrib dengan Isya bersambung waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mana kita tahu? Dari Rasul. Sampailah kepada kita secara mutawatir. Yang dimaksud dengan mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah yang besar yang tidak mungkin berbohong. Ya, nggak mungkin sekelompok manusia yang banyak orang beriman berbohong sama-sama kompak, nggak mungkin. Jadi ini menunjukkan tentang bahwa kejujuran itu. Ya, nggak mungkin sampai sekian puluh orang sama-sama berbohong untuk meluluskan waktu sholat misalnya. Umat Muhammad ini tidak akan berbohong ramai-ramai. Kalaupun dia berbohong mungkin sembunyi-sembunyi dan seorang-seorang. Itu sifat daripada umat Muhammad ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mengikut al-mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut apa yang dilakukan Rasul. Ya, contohnya mengenai saf kita. Saf kita yang laki-laki, ya, itu di depan, perempuan itu di belakang. Nah, antara perempuan dengan lelaki itu anak-anak. Jadi itu mencontoh, bukan kita buat, ya. Oh, ini karena anak presiden dia harus di depan, atau cucu presiden harus di depan. Tidak boleh, karena peraturan agama seperti itu. Oh, ini karena dia presiden dia harus di depan. Ya kan, dulu Megawati waktu sholat Masjid Istiqlal itu dirubah jadinya. Jadi safnya tidak melintang ini, justru dibagi dua. Karena presiden mau, ini keliru kita sebenarnya. Ya, perempuan itu safnya di belakang. Jadi ketika Megawati mau mengadakan acara perayaan hari Islam lah, atau hari raya, dalam hari raya besar misalnya, saya nggak ingat kejadiannya, itu saf dibagi dua jadinya. Ya, jadi sejajar. Yang boleh sejajar itu hanya di Masjidil Haram. Ya, karena Ka'bah itu melingkar di sana. Tapi kalau di luar itu tidak ada aturannya, kata Rasul, perempuan di belakang. Saf yang paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang. Nah, jadi kita mengikut, bukan kita karang-karang ini. Kan begitu, bukan kita karang-karang. Hal yang seperti itu memang diriwayatkan oleh para sahabat, dilihat oleh para sahabat. Jadi makanya hadis yang disampaikan oleh Rasul itu ada beberapa kriteria. Qaul misalnya perkataan, hanya perkataan saja. Ya, innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Sesungguhnya amal ibadat itu harus dilakukan dengan niat. Nih, hanya perkataan, ya, atau perbuatan saja. Ya, perbuatan Rasul. Misalnya bagaimana Rasul menyembelih hewan misalnya, itu perbuatan yang ditunjukkan Rasul. Ya, khudhu anni manasikakum. Ayo, ambil kalian, tiru kalian bagaimana manasik, termasukkan menyembelih. Ya, itu diperlihatkan Rasul.
Atau kedua-duanya, qaul dengan fi'il. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, bagaimana kamu melihat aku salat. Nah, jadi itu bagaimana orang melihat Rasul salat. Orangnya ramai, maka riwayatnya jadi ramai. Dan ini jangan kita permasalahkan, karena Rasul melakukan salat itu ditunjukkannya bagaimana, sehingga yang melihat inilah yang menyampaikan kepada kita. Ini perbuatan plus perkataan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana kita tahu bacaan Rasul misalnya? Dijelaskannya, bacaan itu dijaharkannya, ya, diterangkannya. Nah, jadi seperti Fatihah dibacakan Rasul, ya, setiap berhenti dia berhenti, ya, setiap wakaf dia berhenti, ya. Jadi yang seperti itu diajarkan Rasul seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini istilahnya dalam landasan hukum dalam beribadah itu adalah al-mutaba'ah, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis kita ini, ya, al-fawaid minal hadis. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya, jadi tidak diterima. Saya ambil contoh di sini, ya, bahwa dia misalnya dalam hal sebab, ya, sebab daripada ibadah tersebut. Misalnya setiap pulang ke rumah dia harus sholat 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu sunnah memang, namanya sunnah mutlak. Tapi dia bikin sebab. Setiap saya masuk rumah saya, seperti masjid dibikinnya tahiyatul masjid, ini tahiyatul bait, ya. Ya, jadi dia masuk rumah sholat dulu. Ini tidak ada yang dicontohkan Rasul seperti itu. Sholat yang seperti itu kalau dirutinkannya ini keliru dia. Ya, kalau disebabkan saya masuk rumah saya harus sholat, itu tidak boleh. Sebabnya tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi yang bersebab itu adalah masuk ke dalam masjid, karena Rasul mengatakan dilarang duduk. Ya, iza dakhala ahadukumul majlis atau masjid, ya, maka dia harus sholat 2 rakaat, ya, rakaatain, untuk tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Jangan masuk langsung duduk, ya, tidak boleh seperti itu. Itu makanya, ya, orang yang masuk masjid itu disunnahkan untuk tahiyatul masjid, meskipun dalam kondisi waktu larangan. Ya, apa waktu larangan? Waktu larangan misalnya terbit matahari nggak boleh sholat. Kalau sholat sunnah mutlak, kalau sholat sunnah mutlak. Ketika matahari berada di atas kepala kita, tengah hari tepat, tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi karena masuk masjid ini dibolehkan, ada sebabnya, ya. Nah, jadi ketika mau tenggelam matahari menjelang maghrib tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dia masuk masjid ini dibolehkan. Nah, yang seperti itu, ya, berdasarkan contoh-contoh yang kita sampaikan ini sebab yang seperti itu. Di rumah misalnya, oh, sebab saya masuk rumah, saya mau memuliakan rumah saya, nggak ada dasarnya. Tapi Anda kalau mau sholat di dalam rumah, kapan saja waktunya silakan, tidak ada masalah. Jangan masuk rumah sholat seperti masjid kita bikin. Nah, ini tidak ada dasar hukumnya yang seperti itu. Yang kedua, jenisnya misalnya, ya, jenis daripada ibadah kita itu, ya, misalnya kita disyariatkan dalam agama ini, ya, menyembelih hewan kurban. Ya, jenis apa? Yang di dalam syariat itu adalah domba, kambing, ya, kemudian lembu, sapi, atau kerbau. Itulah jenisnya. Ya, oh, saya mau berkurban tapi nggak ada duit, saya potong bebek saja misalnya, nggak bisa. Ya, saya kurban bebek nggak boleh. Atau saya punya uang, ya, saya punya uang, saya mau berkurban rusa, ya, di USU banyak rusa, saya mau berkurban rusa, nggak bisa, ya, tidak diterima. Tapi kalau kita menyembelih rusa,
kita bersedekah itu boleh, tapi bukan kurban namanya. Kurban itu sudah ditentukan jenisnya, yaitu sapi, ya, unta ataupun kerbau, kemudian domba, itulah jenisnya. Jadi kalau kita mau menyembelih rusa, karena jarang-jarang kita makan daging rusa, hari raya kurban saya mau nyembelih rusa, itu tidak termasuk. Ini ibadah yang biasa, bukan dia ibadah kurban. Ini itu jenis, ya, supaya kita pahami. Kemudian ukuran. Nah, ukurannya misalnya saya kurang puas berwudu kalau hanya 2 kali atau 3 kali. Ya, jadi wudu itu sekali boleh, 2 kali boleh, maksimal 3 kali membasuh muka. Jadi jangan dibuat 5 kali, ini keliru, salah kita itu. Ya, nah, itu boros, tidak boleh, dan hanya 3 saja yang diterima. 2 lagi itu mubazir namanya. Nah, yang seperti itu, ya. Kemudian misalnya lagi disebutkan di sini kaifiat atau tata cara. Berbeda tata caranya. Ya, dia berwudu dimulai dari kaki dulu misalnya. Habis kaki, kepala, habis kepala, muka, habis muka, baru turun ke bawah kembali. Nah, ini nggak betul, ya. Kaifiatnya sudah dicontohkan di dalam Al-Quran, maka itulah yang kita tiru. Atau waktunya, belum lagi waktu zuhur, kita sholat pukul 11 misalnya, nggak bisa, ya. Jadi memang harus ada ketentuan waktunya. Kapan? Ketika tergelincir matahari, disitulah kita baru sholat zuhur, ya. Oh, kalau dalam perjalanan, oh, itu ada hukum berbeda lagi, ya. Kalau hukum dalam perjalanan ada hukum musafir. Di sana boleh digabungkan antara zuhur dengan asar, ya, zuhur dengan asar, boleh di waktu zuhur disolatkan, boleh di waktu asar disolatkan, ya, terserah, ya. Tapi kita harus keluar dulu dari rumah dan kampung kita, baru kita boleh mengqasar, ya. Kalau tidak boleh mengqasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir itu tempat. Ya, jadi jangan kita mau beribadah haji, oh sekarang sulit, mau masuk Masjidil Haram, mau masuk Makkah, mau masuk ke Arab Saudi, itu tidak bisa karena Covid dan sebagainya, tidak dibolehkan. Lantas bagaimana? Udah kita bikin haji aja di Johor ini. Di situ kan ada asrama haji, ada Ka'bahnya, di situ tidak beribadah haji. Nggak bisa. Tempatnya harus di sana. Ya, kalau tidak bisa, tempatnya, makannya nggak boleh. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang seperti, oh, kita modifikasi aja, ngapain? Paspor harus kita urus, masuk ke sana harus rapid test atau apalah nama pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Udah kita sepakati aja, umat Islam di kota Medan ini kalau mau beribadah haji cukup di Johor saja. Nggak bisa. Jadi yang seperti itu harus sesuai dengan keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini jadi ada hal-hal yang jangan kita melanggar aturan itu. Ya, misalnya menikah tanpa wali. Ya, boleh menikah tanpa wali kalau walinya sudah meninggal. Tapi kalau ada walinya, ya pakai wali. Nah, kalau tidak ada bapaknya, kepada abangnya. Ya, kalau tidak ada abangnya, kepada pamannya, kan begitu. Ada namanya wali mujbir, ayah dengan kakek. Itulah yang paling berhak menikahkan perempuan. Nah, ini jadi jangan kita tukang-tukangi dalam hal hukum syariat ini. Jadi apa yang sudah ditentukan, itulah yang kita lakukan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang lain disebutkan di sini, misalnya orang puasa di Aidil Fitri, ya. Di Aidil Fitri. Jadi kalau waktu Aidil Fitri tidak lagi berpuasa. Sudahlah, yang mana kita yakini. Sekarang kan di Indonesia ini ada beberapa versi, ya, versi pemerintah dengan versi organisasi misalnya. Nah, jadi terserah kemana keyakinan kita, tidak masalah. Asal kita yakin bahwa ini memang, ya, Aidil Fitri, silakan berbuka dengan dalil-dalil yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi tidak masalah yang seperti itu kalau kita memahaminya. Jadi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan, melakukan perbuatan, ya, tanpa ada, ya, sebab daripada dalil yang disebutkan, maka tidak diterima.
Kemudian larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat, ya seperti hal-hal yang budaya, ya budaya mengantarkan makanan ke lautan, menghanyutkan, ya ruat ke apa istilahnya, menghanyutkan makanan dan sebagainya. Itu makanan bisa disedekahkan ke orang fuqara dan masakin dan sebagainya. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba', mengikut berdasarkan dalil, bukan ibtida', ya bukan mengada-ada, ya. Jadi dalil dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berusaha mengajarkan dari sikap yang berlebih-lebih dan mengada-ada. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kurangnya. Jadi sudah selesai, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-yauma, hari ini ketika turun ayat itu, al-yauma akmaltu lakum, ya Allah mengatakan, aku sudah sempurnakan agama ini, wa atmamtu alaikum, dan aku lengkapi, jadi tidak ada lagi kekurangan, ya, wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho, rela, pilihan agama itu adalah hanya Islam. Jadi agama-agama yang lalu juga Islam, hanya saja ya sudah berubah dari akar dasarnya. Mulai dari Adam sampailah Muhammad Rasulullah SAW, itu agamanya Islam, ya agama Islam. Jadi la ilaha illallah itulah sumber dasar daripada agama dari Adam alaihissalam sampailah kepada Rasulullah SAW. Nah, syariatnya yang berbeda-beda Allah turunkan berdasarkan kepada wahyu yang Allah turunkan, misalnya kepada Musa, wahyu yang Allah turunkan kepada Daud, wahyu yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam, dan kepada Rasulullah. Syariatnya berbeda. Dari sisi i'tiqad, ya keyakinan kita, la ilaha illallah. Hanya itulah dari awal manusia Allah ciptakan mengajarkan kepada manusia pertama itu la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut untuk diabdikan jiwa dan raga kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada yang mau bertanya, saya persilakan dengan segala hormat.